Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Famuji dari kelas 6 PMIA dengan NIM 2017-104005. Di sini saya akan mereview skripsi dari Mbak Ika Prastivi yang berjudul tentang pelayanan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan nafsa di Sentra Satria Baturaden. Dalam skripsi ini, secara umum korban penyalahgunaan nafsa merupakan permasalahan yang pelik dan berada di sebuah aspek yang luas, baik dari perspektif medis, kejiwaan, kesehatan, psikologis, serta psikososial. Dalam penanganannya, korban penyalahgunaan nafsa dapat ditangani dengan program pelayanan sosial yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial. Dalam tugasnya, pekerja sosial membantu untuk memberikan pertolongan pada korban terkait dengan menggunakan pelayanan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan pada peneliti ini yaitu untuk mengembalikan fungsi sosial di sentra Baturaden. Penyalahgunaan nafsa yaitu narkotika, alkohol, psikoterapika, dan zat aktif lainnya merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan sosial yang timbul di Indonesia. Salah satunya, penulis itu memilih tentang rehabilitasi sosial yang berada di Sentra Satria Baturaden. Penyalahgunaan nafsa yang merupakan permasalahan sosial yang mengkhawatirkan dan tidak diinginkan sama sekali untuk ada dan hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Masalah sosial penyalahgunaan nafsa bukan hanya suatu permasalahan sosial yang berdiri sendiri, namun permasalahan sosial ini, penyalahgunaan nafsa, dapat menimbulkan permasalahan lain di lingkungan masyarakat seperti masalah sosial akan kejahatan, perekonomian yang terancam, sosial, budaya, bahkan kesehatan pada masyarakat. Permasalahan sosial yang timbul akibat adanya permasalahan nafsa juga semakin memprihatinkan dikarenakan hampir 57% total penyalahgunaan narkoba merupakan kalangan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa Indonesia di kancah depan. Profesi pekerja sosial merupakan profesi pada aspek utamanya yang berkiprah dan berkegiatan yang dapat menghadirkan kesejahteraan sosial pada masyarakat yang terorganisir. Kegiatan-kegiatan tersebut harus diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat yang terdampak melalui praktik-praktik pekerjaan sosial yang baik dan benar, sehingga masyarakat yang terdampak bisa beradaptasi kembali sebagaimana mestinya, saling memberikan manfaat antar individu dengan lingkungan sosial individu tersebut, sehingga individu masyarakat yang terdampak bisa menjadi lebih baik lagi dengan seiring berjalannya waktu. Dalam tugasnya, pekerja sosial memiliki beberapa tugas diantaranya untuk meningkatkan sebuah kemampuan seorang individu yang terkena penyakit sosial dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan masalah yang timbul di kehidupannya. Balai Rehabilitasi Sosial yang merupakan sebuah proses fungsionalisasi serta pengembangan guna memberikan kemungkinan seorang individu mampu untuk melaksanakan kembali fungsi sosialnya dengan wajar di kehidupan masyarakat. Program rehabilitasi sosial sendiri yang bersifat holistik, sistematik, dan tersandar ini memiliki sebuah tujuan yang mencapai perfungsian sosial PMKS. Dalam pelaksanaannya, program rehabilitasi sosial juga tentunya akan melibatkan banyak pihak pendamping sosial yang merupakan sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang meliputi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang bekerja di balai-balai rehabilitasi sosial. Selanjutnya yaitu penegasan istilah. Di sini ada 3 penegasan istilah. Yang pertama yaitu pelayanan rehabilitasi sosial, yang kedua korban penyalahgunaan nafsa, yang ketiga sentra Satria Baturaden. Yang pertama, pelayanan rehabilitasi sosial merupakan suatu aktivitas serta kegiatan yang konteksnya menangani permasalahan-permasalahan yang hadir di kehidupan sosial masyarakat. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai contoh dari wujud sebuah program yang digunakan untuk membantu seorang atau kelompok di masyarakat yang mengalami sebuah permasalahan dalam memenuhi kehidupan sosialnya. Yang selanjutnya, korban penyalahgunaan nafsa. Korban penyalahgunaan nafsa merupakan individu yang tidak memiliki niatan untuk mengonsumsi obat atau zat yang mengandung narkotika,
psikoterapika, dan zat adiktif lainnya, karena dipancing, dirayu, serta diancam oleh pihak individu atau sekelompok individu yang lain untuk mengonsumsinya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, Sentra Satria Batura dan Kementerian Sosial Republik Indonesia ditempatkan sebagai lembaga yang mengemban kewajiban akan melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa yang bertempat di Baturaden. Sentra Satria Baturaden memiliki visi, misi, serta moto yang membuat BRSKP ini terus bersemangat menjalankan tugasnya. Visi Sentra Satria Baturaden yaitu mewujudkan lembaga yang unggul dalam rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan nafsa. Dengan misi tersebut melaksanakan rehabilitasi sosial pada penyalahgunaan nafsa secara profesional dan sistematis. Hal ini dilakukan supaya korban terkait bisa melaksanakan tugas sosialnya serta bebas dari keterkaitan dengan nafsa. Penulis menuliskan 2 perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pelayanan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan nafsa dalam pengembalian fungsi sosial di Sentra Satria Baturaden. Yang kedua, apakah faktor pendukung atau penghambat dalam proses rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan nafsa di Sentra Baturaden. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya sendiri pada penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui pelayanan rehabilitasi sosial dalam mengembalikan fungsi sosial kepada korban penyalahgunaan nafsa. Manfaat penelitian ini dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat teoris. Kalau manfaat teoritis yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam untuk mengetahui keberhasilan program pelayanan sosial sehingga korban penyalahgunaan nafsa dapat menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan yang mereka tinggali. Yang kedua yaitu pada hasil penelitian kali ini dapat dijadikan sebuah informasi untuk penulisan yang memiliki keinginan untuk meneliti yang lebih lanjut tentang penyalahgunaan nafsa. Manfaat praktis. Yang pertama, untuk korban penyalahgunaan nafsa, penelitian ini dapat menjadi salah satu pedoman untuk memotivasi korban penyalahgunaan nafsa bahwa mereka masih bisa menjalankan fungsi sosialnya kembali di tengah-tengah masyarakat seperti biasanya. Yang kedua, peneliti ini juga dapat membantu masukan atau lembaga-lembaga rehabilitasi sosial nafsa yang lain dalam melakukan bentuk pelayanan sosial pada korban penyalahgunaan nafsa. Yang ketiga, selain itu, dari hasil penelitian kali ini juga menjadi tambahan keterangan tentang korban penyalahgunaan nafsa dalam proses menjalankan program pelayanan sosial yang berada di Balai Satria Baturaden sehingga dapat menggunakan fungsi sosialnya kembali sebagaimana mestinya. Dalam konteks pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial di Indonesia dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada asesmen, yang kedua intervensi, yang ketiga ada evaluasi, dan yang keempat ada terminasi. Jenis-jenis pelayanan rehabilitasi sosial di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada faktor penghambat dan faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu yang pertama, keyakinan pada diri sendiri. Residen yang sedang menjalankan proses rehabilitasi sosial merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan rehabilitasi sosial di Sentra Satria Baturaden. Yang kedua, menumbuhkan semangat spiritual selama proses rehabilitasi sosial. Yang ketiga, terapi serta bimbingan pada residen baik secara individual maupun kelompok adalah salah satu pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Sentra Satria. Yang keempat, ada rasa kekeluargaan merupakan tumbuhnya saling menyayangi yang tinggi dan tumbuhnya rasa tanggung jawab akan dirinya sendiri dan keluarganya. Yang kelima, ada fasilitas yang memadai juga akan menjadi salah satu faktor pendukung yang amat penting. Yang keenam, ada lingkungan yang menjadi salah satu faktor yang tak kalah penting untuk pertumbuhan diri setiap individu. Yang terakhir yaitu saling dukung satu sama lain. Artinya kita sudah percaya, saling mengerti, saling mendorong,
Dalam hal kebaikan satu sama lain, adanya dukungan diri sesama residen ternyata dapat memberikan energi baru yang luar biasa. Selanjutnya ada faktor penghambat. Di sini penulis menjelaskan ada 3 faktor penghambat, yaitu family support yang kurang dilakukan. Family support merupakan sebuah kegiatan di mana keluarga dan residen akan bertemu dalam satu ruangan untuk mengevaluasi seluruh pelayanan sosial yang diberikan oleh pihak sentra Satria Batu Raden. Namun masih banyak kasus di mana keluarga residen enggan untuk menemui residen saat sedang melakukan family support, walaupun pihak sentra Satria Batu Raden sudah berusaha untuk mempertemukan residen dengan keluarganya. Dari kasus yang telah ditemukan, residen yang sudah terminasi pun banyak yang menetap di daerah Banyumas walaupun kampung halamannya atau rumah mereka di luar Kabupaten Banyumas, karena residen yang merasa kurang nyaman saat dirinya kembali ke kampung halamannya. Yang kedua yaitu tidak jujur saat melakukan asesmen awal, merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses rehabilitasi sosial. Asesmen awal ini menjadi tolak ukur untuk melakukan proses intervensi pelayanan sosial guna memberikan pelayanan yang tepat untuk korban penyalahgunaan nafsa. Yang terakhir, ada salah satu kegiatan yang dihentikan karena adanya pandemi COVID-19, yakni kegiatan untuk melakukan rekreasi bersama dengan keluarga residen. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bagus di mana keluarga dan residen akan melakukan rekreasi bersama. Kegiatan ini juga dapat membantu untuk mempererat ikatan batin antara residen dan keluarganya. Berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan tadi, si peneliti maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut. Dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial di Sentra Satria Batu Raden masih menggunakan beberapa metode yaitu terapi community, yakni pada kegiatan morning meeting, orientasi, dan fase saat ini sudah melebur ke dalam bagian tahapan intervensi sosial. Pada saat ini Sentra Satria Batu Raden adalah pedoman pada Permensos RI nomor 7 tahun 2021 tentang atensi rehabilitasi sosial. Adapun proses tahapan atensi yang dilakukan oleh Sentra Satria Batu Raden dalam menangani korban penyalahgunaan nafsa yakni tahap asesmen, tahap intervensi, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Selain itu, adapun faktor pendukung dalam proses penyalahgunaan nafsa di Sentra Satria Batu Raden pada korban penyalahgunaan nafsa yakni keyakinan pada diri sendiri, semangat spiritual dan dari si residen, serta bimbingan yang baik, rasa kekeluargaan dari Sentra Satria Batu Raden yang sangat erat, fasilitas yang sangat memadai, lingkungan yang mendukung adanya dukungan sesama residen. Sementara itu, adapun faktor penghambat pada proses rehabilitasi sosial diantaranya pertama family support, yaitu dukungan dari pihak keluarga, kurangnya dilakukan oleh pihak keluarga residen. Kedua, tidak jujur melakukan asesmen pada tahap awal. Ketiga, yaitu salah satu kegiatan diadakan selama pandemi COVID-19 dan belum diaktifkan kembali sampai dengan sekarang. Demikianlah review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.